stagnan. Sekarang ngerti kan kenapa Konoha nggak maju-maju? Karena orangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Buat kalian nih yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku semuanya, ini ada kabar baik dari kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon ini buat kalian yang belum paham, gue pahamin dulu. Vina Cirebon ini kasus sebenarnya sudah lama, sudah 8 tahun yang lalu. Tepatnya pada tahun 2016 pada bulan Agustus gitu guys. Jadi baru-baru ini kemarin malam itu ada tersangka baru, ada penangkapan baru. Yang DPO 3 orang, yang lari 3 orang ini, kan yang 8 udah ketangkep nih, masih ada 3 orang lagi, dan ketangkep lagi guys kemarin malam di Bandung, tepatnya ditangkap lagi yang namanya Peggy, itu udah ditangkap 1 orang. Jadi semua semua yang udah ketangkep sudah 9 orang. Masih ada 2 orang lagi guys, masih ada 2 orang lagi gitu. Ini adalah otak pelakunya yang harus ditangkap. Kebetulan ini udah 8 tahun, kebetulan 8 tahun gitu ya, belum lama lagi, masih 8 tahun aja. Dari 2016 kok baru ketangkap yang 1 orang ini. Padahal menurut dari pemaparan dari kepolisian, yang 1 orang ini yang kemarin tertangkap itu hanya kuli bangunan guys. Sulit sekali ya untuk menangkap kuli bangunan ya. Baru ketangkap kemarin malam, udah 8 tahun loh. Sebenarnya kuli bangunan bisa apa sih? Ya kalian bisa menebak sendiri lah gitu ya, bisa meraba-raba sendiri lah gitu ya. Oke, tapi gua nggak akan bahas itu, nggak akan bahas masalah Vina lagi. Gua cuma ngasih kabar bahwa ada penangkapan baru, penangkapan di kasus Vina ini. Udah ada penangkapan baru kemarin di Bandung. Tapi gua nggak akan bahas itu, gua akan membahas tentang yang viral juga nih di Indonesia, tentang masalah pendidikan di Indonesia gitu. Yang demo-demo itu hari mahasiswa demo, biaya kuliah mahal gitu ya. Ini gua ada videonya, kita tonton gimana sih? Kita tonton bareng-bareng dulu, nanti baru kita komentari guys. Ini dia videonya guys. orang miskin Ini tidak dia boleh kuliah videonya. di Konoha, bukan di Indonesia. Iya. Kemendikbud Konoha sendiri yang bilang kuliah itu kebutuhan tersier. Baru kali ini loh orang bergelar PhD ngomongnya begitu. Ya emang kuliah itu nggak wajib, tapi di mayoritas loker zaman sekarang S1 aja syarat paling minim. Kata UUD Iya. Konoha mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang mimpin aja nggak cerdas. Jadi lagi viral tentang biaya kuliah di Konoha yang naik secara nggak masuk akal. Masalahnya, para orang tua merasa dijebak. Waktu tes masuk, biayanya cuma segini. Kok bisa pas sudah diterima, biayanya tiba-tiba naik? Dan ketika para orang tua ngadu ke pemerintah, apa kata pemerintah? Kuliah itu kebutuhan tersier. Buset, ini kan udah kayak mereka tuh bilang, ya udahlah, kalau miskin nggak usah kuliah. Lebih parahnya lagi, ketika para orang tua udah dijebak kayak gini, anak-anak mereka ini tidak diperbolehkan untuk tes lagi di PTN yang lebih murah. Maka dari itu, berita ini viral. Karena kalau nggak viral, tidak diurus. Sekarang baru panik kan kalian? Karena akhirnya masyarakat tahu apa yang disembunyikan pemerintah Konoha. Inflasi biaya pendidikan di Konoha dalam 10 tahun itu mencapai lebih dari 200%. Yang paling ekstrim, bahkan ada kampus yang UKT-nya dari 9 juta jadi 52 juta. Kalau Wow. pemerintah Konoha beneran peduli sama kita, kenapa mereka membiarkan biaya pendidikan naik secara nggak masuk akal Betul. ketika pendapatan rata-rata masyarakat stagnan? Sekarang ngerti kan kenapa Konoha nggak maju-maju? Karena orang miskin tidak boleh kuliah. Padahal sekarang jaga STF pun minimal S1. Nanti kalau kita protes tentang syarat loker, bilangnya itu ranah privat. Pokoknya pemerintah Konoha itu ada alasannya. Mereka pun beralasan juga. Dan ada beasiswa. Ya sudah, sekarang coba Anda bandingkan jumlah beasiswa dengan calon mahasiswa baru per tahun. Dan apakah persyaratannya sederhana? Dapetin beasiswa tidak semurah itu, Ferguson. Dapetin LPDP di Konoha aja, biaya pribadi untuk persiapan dan pendaftarannya gede sekali.
Kecuali punya backingan, kecuali punya ondal. Makanya aneh kan, pengennya maju. Tapi rakyat kecil mau menempuh pendidikan aja dipersulit. Tapi tidak heran lagi karena di Konoha Multiverse Bumi 02, pendidikan tidak penting. Yang penting untuk mencapai puncak karir adalah korupsi, dan nepotisme. Hidup ordal. Saatnya kabur. gue ketawa kalau nonton video ini, guys. Ini video-video abang ini memang lucu-lucu tapi mengkritik pemerintah gitu. Bukan secara tidak langsung, secara langsung lah gitu ya. Mengkritik pemerintah. Kita memang benar yang diomongin beliau ini, memang benar gitu. Memang benar yang diomongin itu. Oke, yang pengen gue ini ordal yang disebutin tadi, ordal orang dalam, guys, gitu. Nanti takut ada yang nggak paham ya, ordal itu apa. Ordal itu orang dalam. Jadi dan dimaksud ordal itu adalah orang dalam gitu, guys. Pendidikan di Indonesia itu ada penyebutan tadi kan, pantesan Indonesia tuh nggak maju-maju. Iya, seperti gue bilang di videoku yang sebelumnya itu, banyak sekali di video sebelumnya itu, kenapa Indonesia itu nggak maju-maju ya, karena pendidikannya itu nggak diutamakan gitu, nggak diutamakan di Konoha itu. Di Konoha, kata abang ini di Konoha ya, bukan di Indonesia ya, di Konoha gitu. Seperti nggak diutamakan pendidikan itu, padahal pendidikan itu penting banget gitu, penting banget. Seakan-akan rakyatnya itu di Konoha ya, bukan di Indonesia, kata abang ini loh tadi. Seakan-akan rakyatnya itu nggak boleh berpendidikan gitu, nggak boleh berpendidikan tinggi lah gitu ya. Mungkin kenapa ya kok bisa gitu? Mungkin karena takut gimana? Gue bingung juga. Kok ada sebuah negara gitu, negara Konoha ini takut sama rakyatnya gitu, takut pinter, takut pandai lah gitu ya. Mungkin takut pandai gitu, nanti nggak bisa korupsi lagi, nggak bisa, aduh gitulah. Padahal guys, di Konoha sana, Konoha ya, di Konoha lagi nih. Di Konoha itu mau cari kerja aja, hampir semua pekerjaan di sana itu pakai ijazah. Kalau di Indonesia, kalau di Konoha, bukan Indonesia ya, kata abang ini tadi. Kalau di Konoha itu harus pakai ijazah, semuanya pakai ijazah. Mau jadi kerja di restoran, kerja di apapun itu, kena ada sijil pelajar lah, kalau di sini lah sijil pelajar. Kalau nggak ada itu nggak bisa kerja. Ya bisa kerja tapi ya jadi petani, jadi kuli bangunan, gitu-gitu aja lah, kerja kasar gitu. Kalau nggak mau sekolah gitu. Jadi ada yang bertanya, temen gitu, sahabat, dinanya sama aku di WhatsAppku gitu. Dia nanya, emang di Indonesia itu pendidikannya nggak gratis, terus nggak ada beasiswa katanya. Beasiswa itu bantuan dari kerajaan kalau di sini ya. Kalau di Indonesia itu ya beasiswa, penyebutnya tuh beasiswa. Biasanya ada, gue bilang sama abang itu, sama yang nanya sama aku ini, ada beasiswa. Namun beasiswa itu hanya beberapa persen dari anak-anak yang kurang mampu gitu. Jadi ketika awal tahun itu biasanya pendaftaran sekolah itu biasanya itu misalnya 1.000 orang gitu yang daftar gitu. Terus beasiswanya itu hanya mungkin dalam 50 orang gitu, atau 100 orang lah gitu ya. Jadi nggak sebanding lah dengan orang-orangnya yang ada di sana, orang yang kurang mampu di sana gitu. Beasiswanya, bantuan dari kerajaan itu untuk gratis sekolah gitu. Jadi seperti itu guys. Jadi ada yang bertanya nih soalnya sama aku di WhatsApp jadi bincang-bincang. Gue sering dapat WhatsApp banyak dari teman-teman, dari sahabat-sahabat nanyain, ya saling sharing nanyain. Ya dari sahabat-sahabat Indonesia pun banyak yang nanya. Biasanya kalau sahabat-sahabat dari Indonesia itu nanyain, kerja di Malaysia itu gimana, enak apa enggak, soalnya aku mau masuk ke Malaysia juga, caranya gimana. Ya gue selalu memberikan arahan-arahan agar ikut jalur yang resmi buat yang mau masuk sini. Dan untuk teman-teman yang di Malaysia itu biasanya sharing-sharing tentang, ya biasalah,
tentang masalah apa ya di Indonesia tuh kayak gitu ya. Gue sering ceritakan apa adanya, memang apa adanya. Ya memang adanya seperti itu ya, gue ceritakan. Gue gak pernah mengarang-arang cerita, dan gue paling apa ya, paling males ngomong yang nggak ada faktanya gitu. Gue sering ngomong bahwa inilah faktanya, baru gue omongin gitu. Kalau gue udah tahu faktanya, apa yang sebenarnya terjadi, apa yang seperti apa gitu, baru gue omongin gitu, dimanapun itu. Makanya gue selalu, kalau ada konten-konten kreator yang sengaja atau membuat fitnah, omongan-omongan yang gak bener tentang Malaysia, kebetulan karena gue ada di Malaysia, itulah kenapa alasannya gue jawab. Sebenarnya gue bukan mau ngejelekin negaraku sendiri atau memburuk-burukkan negara-negara sendiri, tidak. Cuman ingin menjawab yang konten-konten tersebut lah gitu, agar tidak menyesatkan orang-orang Indonesia itu. Karena seakan-akan bagi gua, konten itu konten-konten yang mengandung hoax, yang mengandung berita-berita yang nggak bener, yang bohong gitu ya, yang mengandung fitnah. Itu menurutku itu hanya membuat orang-orang Indonesia tuh benci sama orang Malaysia, sama Malaysia, dan orang Malaysia membuat benci sama orang Indonesia. Jadi makanya gue selalu jawab, di Malaysia itu gak begini gitu, di Malaysia itu gak begini. Makanya gue selalu jawab dengan fakta-fakta dan fakta gitu. Banyak sekali video-videoku yang sudah menjawab tentang itu semua. Tujuannya hanya untuk itu. Oke lah guys, mungkin sampai di sini. Jumpa esok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.